Shalom guys, kali ini gue mau sharing mengenai pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Berbicara mengenai pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau yang biasa saya sebut dengan pejuang yang gagah berani. Contoh dalam Alkitab kita bisa lihat tentang cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berani memperjuangkan imannya dan berkorban hingga mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Dan karena keteguhan iman mereka, maka Tuhan menyertai mereka sehingga mereka boleh diluputkan dari dapur perapian tersebut. Nah, sedangkan kata gagah perkasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berani, kuat. Artinya dia itu sudah teruji dan lulus dalam melalui proses. Nah, ada 3 cara nih supaya kita dapat jadi pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Caranya yang pertama, kita harus menjadikan Yesus sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita yang mengarahkan, men-take over kehidupan kita sepenuhnya. Selayaknya seorang prajurit yang taat dan tunduk atas perintah komandannya. Walaupun perintah itu berbahaya dan bahkan dapat menghilangkan nyawanya, tetapi ia tetap harus taat dan tunduk. Lalu yang kedua, cara yang kedua yaitu milikilah dasar yang kuat. Nah, dasar yang pertama yang harus dibangun dari emas, perak, dan batu permata, yaitu orang-orang yang menerima dan menyebarkan kebenaran Injil yang murni dan hanya berpegang kepada kebenaran yang nyata di dalam Yesus dan tidak mengabarkan hal-hal lain selain kebenaran firman Tuhan. Maksudnya adalah mereka itu tidak merusak, mereka tidak menambah-nambahkan atau mengurangi arti dari firman yang ingin disampaikan oleh penulis kepada jemaat-jemaatnya pada saat itu. Tidak seperti orang zaman now yang suka memperkosa ayat, itu bahasa saya ya. Mereka itu suka memakai ayat firman Tuhan sesuai dengan keinginan hatinya tanpa memperhatikan kontekstualnya. Kita nggak boleh jadi seperti itu. Amin. Jadi cara yang pertama untuk kita menjadi pahlawan Tuhan yang gagah perkasa, kita harus menjadikan Yesus sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus memiliki dasar yang kuat yang dibangun di atas emas, perak, dan batu permata. Amin. Lalu cara yang ketiga, harus diuji. Sesuatu dikatakan tahan uji karena ia telah melalui proses pengujian. Contohnya, emas yang murni. Kenapa emas bisa dikatakan murni? Nah, proses terjadinya emas yang murni itu, dia itu harus dipanaskan di dalam perapian yang menyala-nyala di atas 1000 derajat Celcius. Sehingga segala bentuk kotoran yang bukan berasal dari emas, maka itu akan hangus terbakar oleh api tersebut. Lalu setelah emas itu telah menjadi cair, emas itu akan dibentuk dengan cara ia akan dipahat, ia akan ditempa, dia akan dipukul sehingga ia menjadi suatu bentuk dan bisa dipasarkan dan harganya jauh lebih mahal. Amin. Pekerjaan beberapa orang yang tahan uji maka akan dinyatakan lulus. Pada hari itu juga akan dinyatakan bahwa mereka tidak hanya sekedar memegang dasar yang teguh, tapi mereka juga membangun dengan benar di atasnya. Yaitu mereka menggunakan bahan-bahan yang sepatutnya dalam bentuk dan urutan yang sesuai. Sehingga dasar dan bangunan di atasnya itu bersesuaian satu dengan yang lain. Sehingga mereka boleh menjadi bangunan yang kokoh. Nah, sedangkan ada juga nih orang lain yang pekerjaannya terbakar, yang dengan berbagai pemikiran dan ajaran mereka yang sudah tercemarkan dan yang mereka rekakan kejahatan sambil mengambil keuntungan yang sia-sia dalam ibadah mereka kepada Tuhan, mereka akan disingkapkan dan tidak akan diakui dan akan ditolak pada hari itu. Perhatikanlah, pada hari agung itu akan membukakan semua topeng dan membeberkan segala sesuatu apa adanya. Orang yang kerjaannya terbakar tentu akan merugi. Jadi, ada 3 cara supaya kita dapat menjadi pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Cara yang pertama yaitu kita menjadikan Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup kita.
Lalu cara yang kedua, milikilah dasar yang kuat agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, situasi, dan pengajaran yang sesat. Dan yang terakhir, yang ketiga, harus diuji agar kita dapat menjadi pahlawan Tuhan yang gagah perkasa, sehingga Tuhan dapat memakai hidup kita semua dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.